Perkenalkan, nama saya Fitri Romaulita Pasaribu dari kelas IF 24A NIM 24416255201082. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data yang mengenai materi data array, hashmap, stack, dan juga queue. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS. Yang pertama kali yang saya akan jelaskan itu data array. Data array, apa itu data array? Array atau kumpulan yang artinya sebuah variabel yang dapat menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, di mana elemen-elemen yang berada pada array tersebut dapat diakses berdasarkan indeksnya. Dan di dalam array itu akan selalu dimulai indeks 0, tetapi tidak dengan kumpulan data, karena kumpulan data akan selalu dimulai dari angka 1. Seperti yang saya buat tabel di sini. Nah, di tabel atas ini adalah tabel untuk indeks. Bisa kita lihat data awal yang pertama kali itu adalah angka 0. Tetapi untuk data dia akan angka 1. Jadi banyaknya data dan indeks itu akan tidak sama, tetapi isinya itu nilainya ini gitu. Dan di sini saya mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari dari data array itu. Kumpulan data varian buah dalam variabel yang diberi nama buah. Dan di sini saya sudah memasukkan atau saya sudah menunjukkan code-nya yang saya akan running di dalam VS Code. Nah, di sini saya sudah memberikan variabel yang namanya buah, dan di dalam buah ini saya memberikan jenis data atau jenis buah-buahan di dalam variabel buah. Dan saya print variabelnya dan menginputkan indeks keberapa yang saya butuhkan dari data yang saya sudah inputkan. Yaitu saya menginputkan indeks 3 dan apa outputnya. Dan kita lihat outputnya adalah apel. Kenapa apel? Karena di dalam array itu indeks akan selalu dimulai dari angka 0. Dan di mana hitungannya itu leci itu sebagai indeks 0 dan anggur itu sebagai indeks 2, rambutan itu sebagai indeks 2, anggur itu sebagai indeks pertama, dan apel itu indeks ketiga. Makanya yang output indeks 3 yang saya printkan itu akan keluar apel. Tetapi di dalam data ini dia ada 4 data. Tapi saya hanya memasukkan indeks saja. Jadi dia mengeluarkan data yang keempat tetapi indeks yang ketiga. Gitu. Lanjut lagi ke hashmap. Hashmap itu apa? Hashmap itu adalah sekumpulan pasangan nilai value dan kunci atau key. Value bisa dalam bentuk string, integer, boolean, float, double, dan juga objek. Sedangkan untuk key biasanya dalam berbentuk string dan juga integer. Secara sederhana, hashmap itu mirip seperti array. Hanya saja konsep key dan indeks yang terdapat pada array diubah ke bentuk yang lebih sederhana atau lebih mudah seperti teks, angka, dan sebagainya. Dan di dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapat ambil contoh hashmap itu yaitu daftar nomor telepon di kontak HP. Dan saya sudah menunjukkan code-nya di dalam sini
waktunya untuk saya menunjukkan output di dalam code saya. Jadi ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Di dalam ini saya sudah membuat variabel, dan di dalam variabel ini saya memberikan daftar nomor telepon yang saya perlukan, yang dimana nanti akan saya beri instruksi untuk mengeluarkan atau key untuk mengeluarkan data nomor telepon yang saya sudah inputkan tersebut. Dan saya sudah memberikan instruksinya dengan memprint nomor telepon. Dan bisa kita lihat nomor telepon yang saya butuhkan atau yang sudah saya masukkan ke dalam variabel yang saya sudah beri nama phone book, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Dan juga kenapa dia harus dalam berbentuk for terus in, karena dia mengeluarkan daftar nomor telepon dari variabel yang phone book yang sudah saya berikan di awal gitu. Lanjut lagi kepada stack. Stack itu apa? Nah, stack itu sebuah tumpukan objek yang menggunakan prinsip LIFO. LIFO itu apa? LIFO itu artinya last in, first out. Yang artinya atau yang maksudnya itu sama seperti data yang terakhir kali masuk atau yang terakhir kali dimasukkan akan pertama kali keluar dari tumpukan tersebut. Dan di dalam stack ini dia menggunakan operasi. Operasi yang digunakan di dalam stack itu ada yang pertama push untuk memasukkan data baru, dan pop untuk mengeluarkan data atau mengeluarkan data yang sudah lama. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 tumpukan. Yang awal itu dinamakan top dan paling akhir itu dinamakan bottom. Dan di dalam stack saya hanya mengambil contoh tumpukan di rak piring. Contoh susunan tumpukan di rak piring. Sebenarnya ada banyak contoh stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu seperti tumpukan buku dan tumpukan sepatu, bahkan tumpukan uang kali ya. Nah, di dalam ini saya sudah menunjukkan atau saya sudah memberikan bukti code saya yang saya akan running di dalam VS Code stack. Nah, saya akan jelaskan juga seperti ini. Saya sudah menginputkan variabel dengan datanya yang masih kosong, dan saya memberikan instruksi push plate untuk memasukkan data yang baru masuk atau menginput untuk menambahkan data yang memasuk ke dalam tumpukan itu, dan populate untuk mereturn atau untuk mengeluarkan data dari tumpukan itu, dari tumpukan rak piring itu. Nah, di sini saya sudah memberikan instruksi ada 3 piring yang saya masukkan ke dalam tumpukan secara berurutan. Yang pertama, data piring pertama, data piring kedua, data piring ketiga. Dan di sini saya sudah memberikan instruksi juga untuk mengeluarkan data secara stack gitu. Jadi outputnya itu tidak akan berurut lagi seperti yang saya sudah inputkan, karena sudah mendapatkan instruksi populate atau mengeluarkan data piringnya secara tidak berurut, atau yang terakhir kali dimasukkan akan pertama kali dikeluarkan.
gitu. Dia akan mengeluarkan seperti ini, data piring ketiga duluan, data piring kedua, lalu data piring pertama, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke dalam queue. Queue itu biasa juga disebut dengan antrian. Nah, pengertiannya itu sebuah antrian objek yang menggunakan prinsip FIFO, yaitu data yang pertama kali dimasukkan akan pertama kali dikeluarkan, atau yang pertama kali dimasukkan akan pertama kali diinstruksikan dari tumpukan tersebut. Nah, FIFO sendiri apa? FIFO itu sendiri artinya itu first in, first out. Dan biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in untuk operasi stack, pop, dan push. Nah, contoh queue di dalam antrian adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari queue itu seperti menunggu antrian pesanan minuman, makanan, dan juga apotik, bahkan parkir kali ya. Nah, saya cuma mengambil satu, yaitu antrean dalam menunggu pesanan minuman viral. Dan saya sudah memberikan code-nya di dalam sini. Saatnya kita merunning. Nah, di dalam code saya ini, saya sudah memberikan instruksi untuk menginput nama yang menunggu antrian minuman viral, dan sebelum itu saya sudah memasukkan 6 data yang sedang menunggu minuman antrian. Dan di saat nomor antrian yang baru masuk, antrian yang pertama menerima instruksi untuk keluar, karena saya sudah memberikan instruksi data baru yang masuk dan data yang sudah lama keluar. Dan saya sudah membuatnya di dalam sini, jadi yang dimaksud itu seperti ini. Dan seperti kata saya tadi, saya memberikan instruksi untuk menginputkan nama yang menunggu antrian, dan sebelum itu sudah ada antrian 6 antrian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum yang menunggu di data baru itu. Nah, setelah 6, itu data yang baru masuk itu pasti nomor antriannya yang ke-7. Kita lanjutkan. Nah, data antrian yang pertama itu kan berjumlah 6. Nah, yang saya sudah inputkan namanya yang barusan itu menerima antrian ke-7. Yang dimana data pertama itu sudah selesai dan akan dikeluarkan karena sudah menerima fungsi data yang sudah selesai akan keluar. Dan data yang baru sudah menerima fungsi atau sudah diinputkan lagi ke dalam data baru gitu. Jadi hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah data sebelumnya. Dan di saat menginputkan data nomor antrian baru, nomor antrian yang pertama itu akan keluar dan juga antrian yang baru akan dimasukkan. Dan begitu selanjutnya ketika ada data yang baru masuk, dan namanya mengantri itu yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali diinstruksikan atau dijalankan gitu. Dan di dalam ini itu saja yang dapat saya jelaskan melalui video ini tentang tugas struktur data yang mengaitkan materi data array, data hashmap, data stack, dan data queue. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mungkin sampai sini, sekian dan terima kasih.